Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviandina Putri dengan NIM 21043122 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas keempat saya dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dovi Septiari SE, MSc AK. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi organisasi bisnis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi organisasi bisnis. 1. Definisi organisasi bisnis. Terdapat pada poin pertama, apa itu organisasi bisnis? Organisasi bisnis terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan bisnis. Organisasi adalah kumpulan orang dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di dalam bidang perindustrian. Jadi, organisasi bisnis disebut juga dengan perusahaan, yang merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan saat bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba, atau yang disebut dengan profit. Pada poin yang kedua, apa saja prinsip dari organisasi bisnis? Prinsip dari organisasi bisnis yaitu yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, dapat memberikan wewenang atau memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga, adanya delegasi kekuasaan di dalamnya. Yang keempat, terdapat rentangan kekuasaan. Yang kelima, mempunyai tingkat-tingkat pengawasan. Yang keenam, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kesatuan perintah. Dan yang ketujuh, adanya koordinasi dalam organisasi bisnis tersebut. Dan pada poin yang ketiga, contoh dari organisasi bisnis. Contoh dari organisasi bisnis ini adalah seperti radio, karena radio disebut sebagai organisasi bisnis yang memiliki tujuan ekonominya, melalui penyampaian informasi kepada semua masyarakat yang telah mendengarkannya. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi terbagi menjadi 7 bagian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak perusahaan lain dan kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola atau diawasi oleh satu orang saja dan di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga yang menanggung semua risiko yang ada pada kegiatan perusahaan tersebut. Pendirian perusahaan ini tidak diatur dalam KUHD dan tidak menggunakan perjanjian karena didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Yang ketiga, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu organisasi yang didirikan beberapa orang yang biasanya berprofesi sama dengan tujuan untuk menghimpun sesuatu seperti barang ke dalam persekutuannya agar memperoleh sebuah keuntungan. Yang keempat, persekutuan firma atau yang disingkat dengan FA, yang merupakan bentuk perusahaan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau nama yang disepakati bersama. Dalam persekutuan firma ini, semua anggota memiliki tanggung jawab masing-masing dengan menjalankan sepenuhnya secara baik serta menghadapi bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Yang kelima, persekutuan komanditer atau disingkat dengan CF, yang merupakan sebuah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayai uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseorangan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan tersebut. Yang keenam, perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT, yang merupakan suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Yang ketujuh, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan. Dan yang terakhir, koperasi.
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan pendaftaran perusahaan. Berikut penjelasannya. Yang ketiga, pendaftaran perusahaan. Pada poin yang pertama, apa itu pendaftaran perusahaan? Pendaftaran perusahaan adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tercantum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Pada poin yang kedua, tujuan dari pendaftaran perusahaan. Tujuan dari pendaftaran perusahaan antara lain, yang pertama, memiliki perusahaan yang jujur. Yang kedua, melindungi masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha. Yang keempat, memudahkan pembinaan. Yang kelima, memberikan pengarah dan pengawasan. Dan pada poin yang ketiga, bentuk usaha yang wajib daftar. Perusahaan yang wajib daftar antara lain, yang pertama, perseroan terbatas, yang kedua, koperasi, yang ketiga, persekutuan komanditer, yang keempat, persekutuan firma, yang kelima, perusahaan perorangan, yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pada bagian keempat, atau pada bagian terakhir, saya akan menjelaskan tentang legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan ini memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama, akta pendirian perusahaan yang dimiliki untuk sebuah badan usaha. Yang kedua, NIB atau nomor induk berusaha, yang merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya, serta tidak berlaku dalam perusahaan keuangan. Yang ketiga, SIUP. SIUP ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang didirikan. SIUP ini terdiri dari SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Yang keempat, tanda daftar perusahaan atau disingkat dengan TDP, yang merupakan sebuah dokumen yang berisi bahwa suatu perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban dalam mendaftarkan perusahaannya sesuai undang-undang. Yang kelima atau yang terakhir, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan PKP atau pengesahan kena pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.